Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang akhlak. Di sini saya sudah membuat peta konsep tentang akhlak. Adapun tujuan belajar tentang akhlak, yakni agar kita dapat mengetahui akhlak yang ada pada diri seseorang, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Adapun akhlak memiliki dua macam, yakni yang pertama adalah akhlak terpuji yang disebut dengan akhlak mahmudah, dan yang kedua adalah akhlak tercela yang disebut dengan akhlak mazmumah. Langsung saja, yang pertama adalah akhlak terpuji. Definisi dari akhlak terpuji secara bahasa adalah akhlak yang baik. Sedangkan akhlak terpuji menurut istilah adalah segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak terpuji adalah akhlak yang dimiliki oleh seseorang, yakni akhlak yang baik yang sering ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam dari akhlak terpuji, yang pertama ada taubat, yakni bersungguh-sungguh meminta ampun dan berjanji untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Taubat itu seperti seseorang yang awalnya melakukan suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah, kemudian ia menyesali perbuatannya tersebut, ia berdoa meminta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, seperti mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sabar, yakni tahan terhadap setiap penderitaan atau yang tidak disenangi dengan sikap ridho dan berserah diri kepada Allah. Sabar adalah menerima apapun yang diberi oleh Allah, baik itu kenikmatan maupun ujian dari Allah. Yang ketiga adalah husnudzon, yakni cara pandang seseorang yang dapat membuatnya melihat secara positif dan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Husnudzon di sini maksudnya dia itu selalu bersangka kepada orang lain dengan kebaikan dan tidak pernah menganggap bahwa orang lain itu membawa keburukan. Adapun ciri-ciri akhlak terpuji, yang pertama yaitu bersifat benar dan jujur. Cenderung orang yang berakhlak terpuji, ia selalu berkata jujur, bersifat yang benar pada orang lain. Yang kedua adalah memelihara lisan. Ketika ia berbicara kepada orang lain, dia mengatur bahasanya dan tutur katanya agar tidak menyakiti hati orang lain yang diajak bicaranya. Yang ketiga adalah memelihara penglihatan. Ia selalu menjaga penglihatan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang dibenci oleh Allah, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah bersifat rendah hati. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji cenderung ia rendah hati kepada orang lain, tidak angkuh dan tidak pernah sombong kepada orang lain. Contoh akhlak terpuji yang pertama kepada Allah seperti mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua kepada manusia seperti saling membantu dan bersikap baik kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kepada diri sendiri, seperti bekerja keras untuk meraih cita-cita dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan. Selanjutnya adalah akhlak tercela. Definisi dari akhlak tercela secara bahasa adalah akhlak yang buruk. Sedangkan akhlak tercela menurut istilah adalah segala macam perilaku buruk atau tercela yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam akhlak tercela, yang pertama riya, yakni suatu ibadah dengan niat agar mendapatkan pujian dari orang lain. Ia melakukan ibadah, ia melakukan sedekah untuk mendapatkan pujaan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah syirik, yakni perbuatan atau iktikad yang menyamakan Allah dengan hal lainnya. Syirik itu sama dengan menyekutukan Allah. Ia menyamakan Allah dengan hal-hal apapun, nah seperti batu atau matahari dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sombong, yakni sebuah penyakit hati yang mana pengidapnya merasa bahwa ia paling baik dan benar. Orang yang memiliki sikap sombong cenderung ia merasa bahwa dirinya paling baik dan kebenaran ada
pada dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari akhlak tercela. Yang pertama, suka berburuk sangka. Orang yang memiliki akhlak tercela, ia selalu berburuk sangka kepada orang lain, dan dia selalu merasa bahwa orang lain itu salah dalam melakukan apapun. Yang kedua adalah tidak menjaga lisan. Seseorang yang memiliki akhlak tercela, ia cenderung tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tutur katanya, dan tidak menjaga ketika ia berbicara dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak menjaga penglihatan. Ia dalam melihat apapun selalu tidak menjaga dan tidak peduli bahwa apa yang dilihat itu negatif atau positif. Yang terakhir adalah tidak mau berbagi. Orang yang memiliki akhlak tercela cenderung ia pelit dan tidak mau berbagi kepada orang lain, baik itu harta maupun ilmu. Selanjutnya adalah contoh dari akhlak tercela. Yang pertama, contoh kepada Allah, seperti tidak mau beribadah, tidak mau menjauhi larangannya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kepada manusia, seperti suka berkata kasar, acuh tak acuh. Dan yang ketiga, kepada diri sendiri, seperti putus asa, mementingkan diri sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.